Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat beserta salam tak lupa kita limpahkan kepada salah seorang pemuda yang lahir di tengah kaum jahiliyah, putra dari Abdullah, buah hati dari Siti Aminah, cucu Abdul Muttalib, ayah tersayang Tuan Fatimah, suami tercinta dari Siti Khadijah, Habibullah gelar oleh Allah. Al-Amin, julukan orang Mekah, King of the King, sebutan negara sebelah. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada sahabat beliau yang selalu membantu perjuangan Rasulullah. Kepada alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama yang mutaakhirin, yang masih ada satu dua lagi di muka bumi. Kata-kata penghormatan saya dan sekaligus ta'zim kepada Abu, Abi dan Abuya, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan kata-kata ta'ziman saya juga kepada Abati selaku pimpinan Al-Ma'had Asasun Najah, kepada Dewan Juri, kepada panitia, kepada teman-teman santriwan dan khusus kepada santriwati. Baiklah, pada kesempatan yang sangat singkat ini saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang berjudul tentang pentingnya menuntut ilmu bagi kehidupan manusia. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sama-sama kita ketahui bahwa ilmu itu sangat penting bagi kehidupan kita. Dengan adanya ilmu, kita akan mengetahui akan sesuatu. Kawan-kawan semua, kalau kita tak ada ilmu bagaimana? Tentu kita bohong. Sebagai contoh, seorang petani tidak akan menjadi petani yang sukses apabila ia tidak mengetahui ilmu tata cara bercocok tanam. Dan seorang pedagang tidak akan menjadi pedagang yang sukses tanpa mengetahui ilmu tata cara perdagangan. Karena dengan adanya ilmu, manusia itu akan menjadi pintar serta mulia, dan Allah akan meninggikan derajat manusia tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul aliyyul azim. Artinya, Allah akan meninggikan pangkat-pangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Hadirin yang saya muliakan, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Dengan adanya ilmu, kita akan mengetahui akan segala kewajiban-kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kewajiban terhadap sesama manusia.
duga, udara iradah, benar tujuan, baik beranggapan penuh bermakna, yang jauh rezeki dicampur Tuhan, kerjanya insan cuma usaha. Mengenai wajibnya menuntut ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat." Artinya, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban atas tiap-tiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Dan kalau kita tak ada ilmu, hadis Majah pernah mengatakan, roh tabla intan bak pekan gambar, roh tabla bude bak ada pembada, ku orang bapa roh dakwal dakwal, ku orang jahil dakwal ulama. Bude bapak-bapak lagi yang ada ilmu. Betul. Dalam Allah murah dapat tumpang, dalam murah murah sabah daga, bak dakwa buda roh dagan tumpang, bak jarang pundung roh dabudak kerja. Udah ibu-ibu lagi yang ada ilmu. Benarlah, tajuk. Hadirin yang berbahagia, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna karena diciptakan dengan akal dan pikiran. Dengan akal dan pikiran tersebut, manusia dapat berfikir dan belajar bagaimana caranya untuk menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi kehidupan ini. Karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, kita harus mempergunakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang berupa akal dan pikiran untuk mencari ilmu di muka bumi ini. Hadirin yang saya muliakan, ilmu sangatlah penting dalam kehidupan manusia karena dengan ilmu manusia dapat melaksanakan kewajibannya, yaitu untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Oleh karena pentingnya ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat." Dan ada pula hadis yang mengatakan, "Tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina." Dan ada pula hadis yang mengatakan, "Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat." Hadirin kaum muslimin dan muslimat, dengan ilmu kita dapat memperbaiki kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Contohnya, pada zaman dahulu semuanya serba sulit. Misalnya, pada zaman dahulu dalam hal transportasi sangat sulit untuk didapatkan. Dalam menuju tempat ini ke tempat lain sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi pada saat ini karena manusia telah terus belajar sehingga teknologi transportasi ditemukan. Banyak aspek-aspek dalam kehidupan ini yang membaik berkat ilmu. Selain itu, ilmu dapat membawa kita bahagia di dunia dan akhirat dan jauh dari api neraka. Karena ilmu dapat membuat kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, yang diperlukan dalam menuntut ilmu itu adalah kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah taala itu berserta orang-orang yang bersabar. Oleh karena itu, kita hidup di dalam daya haruslah banyak bersabar. Kudis kurang itu biasa. Ini tidak, kudis kurang dikit sudah tulang lemah. Dan juga dengan adab. Pepatah Arab mengatakan, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Jadi kita harus banyaklah beradab-adab, baik itu di antara kawan peserta kawan maupun dengan guru. Kalau dengan guru jangan cuma adab, tetapi ta'zim,
ilmu, dan yang satu lagi mempunyai ilmu yang tinggi, tetapi dia tidak beribadah kepada Allah. Kemudian ada satu orang yang ingin mengetes orang tersebut. Pertama, dia ingin mengetes orang yang banyak ibadahnya. Ketika ia mengetes orang yang beribadah tersebut, dia bersembunyi di belakang dinding dan dia berkata, "Hai hamba Allah, bersenang-senanglah karena ibadahmu selama ini telah aku terima." Kemudian karena orang tersebut tidak memiliki ilmu, dia terus berfoya-foya dan bersenang-senang. Kemudian dia mengetes orang yang banyak ilmunya. Dia juga berdiri di belakang pintu. Di saat dia ingin mengetes tersebut, orang tersebut sedang mabuk-mabukan. Kemudian ia berkata, "Hai hamba Allah, bertaubatlah kepadaku karena sungguh azabku telah menantimu." Kemudian orang yang mabuk-mabukan dan memiliki ilmu tersebut menghunuskan pedangnya dan berkata, "Hai pemuda, keluarlah. Sungguh Allah Ta'ala tidak akan berbicara kepada orang yang seperti itu." Dari peristiwa itu bisa kita ambil kesimpulan betapa pentingnya ilmu. Dengan ilmu kita bisa mengetahui akan sesuatu. Jadi kesimpulan dari pidato singkat saya pada hari ini yaitu yang pertama, ilmu itu sangat penting. Allah memuliakan dan meninggikan derajat orang yang berilmu. Yang kedua, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Yang ketiga, ilmu agama dan ilmu pengetahuan dunia keduanya sama penting. Yang keempat, kita haruslah banyak-banyak beradab, terutama kepada guru-guru kita selaku orang tua kita di daerah ini. Ketahuilah, dengan kita memiliki ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan dunia, maka kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Menuntut ilmu agama dan ilmu pengetahuan dunia di era globalisasi dan teknologi ini keduanya sangatlah penting. Menuntut ilmu agama agar kita tidak menipu orang, dan menuntut ilmu pengetahuan dunia agar kita tidak ditipu oleh orang. Jadi ilmu merupakan benteng bagi kita. Sebagaimana Sayyidina Ali pernah berkata, "Al-ilmu yahsuka wal malu taharsuhu." Maksudnya ilmu itu menjaga engkau dan harta itu engkau yang menjaganya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Anak